Pernah nggak sih waktu baca Alkitab, ketemu kejadian pasal 5, terus mikir, ini apaan sih? Daftar nama panjang-panjang, umurnya ratusan tahun, buat apa coba? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu pasal yang paling sering di-skip orang. Dan ternyata, di dalamnya ada sesuatu yang, wow, sama sekali nggak kita duga. Sebuah pesan rahasia yang tersembunyi rapi banget di silsilah kuno, dari Adam sampai Nuh. Yuk kita mulai petualangan ini bareng-bareng. Pertanyaan ini wajar banget loh. Kalau dilihat sekilas, ya emang kelihatannya cuma catatan kering kan? Deretan nama orang-orang yang hidupnya lama banget, punya anak, terus meninggal. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik daftar yang kelihatan monoton ini, sebetulnya tersimpan sebuah mahakarya teologis yang jenius banget. Oke, jadi fokus kita hari ini adalah Kitab Kejadian pasal 5. Latar ceritanya ini setelah manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Pasal ini tuh kayak jembatan antara dua peristiwa super besar, penciptaan dan air bah. Dan jembatan ini ternyata dibangun dari 10 nama, 10 generasi. Coba deh perhatiin waktu kita baca pasal ini. Ada satu kalimat yang diulang-ulang terus, kayak jendarang kematian gitu loh. Lalu ia mati. Adam hidup 930 tahun. Ujung-ujungnya mati. Set hidup 912 tahun. Mati juga. Lagi dan lagi dan lagi. Ini tuh kayak gema dari konsekuensi dosa. Pengingat yang terus-menerus tentang kefanaan kita sebagai manusia. Oke, jadi bagian pertama penelusuran kita lihat dulu silsilah ini apa adanya. Daftar panjang tentang kematian. Penting banget buat kita ngerasain dulu betapa suramnya pasal ini. Kenapa? Soalnya cuma dengan begitu kita bisa benar-benar menghargai secercah harapan yang ternyata tersembunyi di dalamnya. Ya, kesan pertamanya emang gitu. Kayak jalan buntu. Setiap orang lahir, hidup, berakhirnya di tempat yang sama, kematian. Ini potret dunia yang ada di bawah kutukan. Tapi pertanyaannya, apa cuma itu ceritanya? Nah, sekarang ayo kita mulai jadi detektif. Kita akan cari petunjuk dengan memeriksa pola-pola yang ada di dalam teks, karena sering banget justru di dalam struktur yang kelihatannya gitu-gitu aja, ada satu pengecualian kecil yang jadi kunci buat ngebuka misteri yang jauh lebih besar. Nah, ini dia data mentahnya. 10 nama, 10 kehidupan. Kalau dilihat sekilas, ya cuma angka-angka. Tapi kalau kita lihat lebih teliti lagi, beberapa pola tertentu mulai kelihatan nih. Ada beberapa pola yang jelas banget. Pertama, formulanya itu-itu terus. Hidup sekian ratus tahun, punya anak, hidup lagi, terus mati. Kedua, umurnya yang panjang luar biasa. Ketiga, dan ini penting banget, rupa Allah yang tadinya ada di Adam secara eksplisit disebut diwariskan ke Set. Ini nunjukin kalau garis keturunan ini tuh bukan sembarang garis. Beda banget sama garis keturunan Kain yang penuh kekerasan. Garis Set ini adalah garis keturunan orang-orang soleh, yang sengaja menjaga janji Tuhan di tengah dunia yang makin rusak. Tapi, di tengah semua pola yang konsisten ini, di antara semua kalimat lalu ia mati, ada satu nama yang mematahkan ritme itu, satu anomali, satu pengecualian yang benar-benar nonjok. Dan nama itu adalah Henoh. Khusus buat dia, nggak ada kalimat lalu ia mati. Malah ceritanya beda. Dikatakan dia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini petunjuk pertama kita yang super penting. Ternyata, kematian bukanlah akhir dari segalanya buat semua orang di daftar ini. Ada harapan, ada kemungkinan lain. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling keren dari semua ini. Kita bakal beralih dari struktur teks ke makna dari nama-nama itu sendiri. Kita akan masuk ke dunia onomastika Ibrani buat membongkar kode rahasianya. Jadi, onomastika itu ilmu tentang nama. Dan dalam budaya Ibrani kuno, nama itu bukan cuma sekedar panggilan. Nama itu bisa mendeskripsikan karakter seseorang, situasi kelahirannya, atau bahkan menubuatkan takdirnya. Nah, terus, apa yang terjadi kalau kita coba terapkan prinsip ini ke 10 nama di Kejadian 5? Yuk, kita bongkar satu persatu. Mulai dari Adam, artinya manusia. Anaknya, Seth, namanya berarti ditetapkan. Cucunya Enos, artinya fana atau menderita. Terus ada Kenan, ratapan. Mahalalel, Allah yang terpuji. Dan Yared, dari kata Ibrani Yarat, yang berarti akan turun. Gimana? Udah mulai kelihatan belum? Sebuah kalimat nubuatan mulai terbentuk di depan mata kita. Dan pas kita gabungin semuanya, dari Adam sampai Nuh, pesan yang muncul itu, wah, bener-bener bikin merinding. Coba dengerin baik-baik ya. Manusia ditetapkan fana dan menderita dalam ratapan. Namun Allah yang terpuji akan turun memberikan pengajaran bahwa kematiannya akan membawa kepada mereka yang putus asa, perhentian dan penghiburan.
Ini kan ringkasan Injil, tersembunyi di dalam silsilah ribuan tahun sebelum Kristus lahir. Luar biasa. Penemuan ini langsung membawa kita ke sebuah konsep teologi yang penting banget. Pesan tersembunyi ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari apa yang disebut para teolog sebagai tipologi, di mana Perjanjian Lama itu ngasih kita bayang-bayang dari realitas yang nantinya akan digenapi secara sempurna dalam Kristus. Jadi, tipologi itu cara Tuhan nyiapin umatnya buat kedatangan Sang Penebus. Tokoh-tokoh kayak Adam, Henoh, dan Nuh itu jadi semacam tipe atau bayangan. Dengan kata lain, silsilah di Kejadian 5 itu bukan cuma catatan sejarah, tapi juga nubuatan dalam bentuk bayangan. Coba kita lihat contoh yang paling jelas, ya. Silsilah ini dimulai dari Adam pertama, yang karena ketidaktaatannya membawa dosa dan kematian ke seluruh dunia. Nah, Perjanjian Baru secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Adam terakhir, yang ketaatannya justru membawa kebenaran dan hidup kekal, membalikan total apa yang udah dilakukan Adam pertama. Pikirin deh, Enoh. Dia itu sosok yang secara harfiah mengalahkan maut dan diangkat langsung ke hadirat Allah. Itu kan bayangan yang indah banget tentang Kristus yang bangkit dan naik ke surga. Terus Nuh, yang namanya berarti perhentian. Dia menyelamatkan manusia dari penghakiman air bah, persis seperti Kristus yang menawarkan kita perhentian sejati dari penghakiman dosa. Jadi, poin utamanya adalah ini. Silsilah ini jauh lebih dari sekedar daftar nama. Ini adalah bukti kesetiaan Allah. Di tengah dunia yang udah jatuh dalam dosa dan kematian, Allah secara diam-diam terus memelihara janjinya tentang seorang penebus, mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, dengan pemahaman ini, sekarang kita bisa melihat warisan sesungguhnya dari generasi-generasi di Kejadian 5. Ini bukan lagi sekedar warisan kematian, tapi warisan harapan yang diturunkan dalam penantian panjang. Inilah transformasi yang keren banget. Pasal yang tadinya mungkin kita anggap sebagai catatan kematian yang suram, sekarang terungkap sebagai sebuah proklamasi Injil yang tersembunyi. Pesan penebusan dari Allah itu ternyata udah dinyatakan sejak halaman-halaman paling awal Alkitab. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, Alkitab itu punya lapisan makna yang dalam banget dan semuanya saling terhubung. Kedua, rencana penebusan Allah itu bukan rencana B, itu sudah jadi rencana utama sejak awal. Dan yang terpenting, ini nunjukin kalau kesetiaan Allah itu nggak pernah goyah, nggak oleh berjalannya waktu, dan bahkan nggak oleh dosa manusia sekalipun. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kalau sebuah daftar nama yang kelihatannya membosankan ternyata menyimpan ringkasan Injil yang begitu dahsyat, coba bayangin. Apalagi ya yang tersembunyi di bagian-bagian lain dari teks kuno ini yang mungkin cuma menunggu untuk kita temukan? Mungkin udah saatnya kita baca lagi semuanya dengan mata yang baru.